Adik-adik, ini ada rancangan proposal penelitian, yaitu tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset bank pemerintah tahun 2000 sampai dengan 2019 oleh Sedata. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng demi kesempurnaan channel ini. Variabel dalam penelitian ini itu ada 6, yaitu yang pertama capital adequate ratio atau CAR, terus yang kedua loan to deposit ratio atau LDR, yang ketiga beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, yang keempat non-performing loan atau NPL, yang kelima net interest margin atau NIM, yang terakhir yaitu return on asset atau ROA. 6 variabel penelitian tadi didefinisikan, yaitu yang pertama yaitu CAR adalah rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Yang kedua LDR adalah rasio total kredit kepada pihak ketiga bukan bank terhadap total dana pihak ketiga. Terus yang ketiga BOPO adalah rasio total beban operasional terhadap total pendapatan operasional. Yang keempat NPL adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. 5. NIM adalah rasio total pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Yang terakhir yang keenam yaitu ROA adalah rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Dari hasil telaah penelitian sebelumnya, maka yang menjadi variabel di dalam penelitian ini adalah CAR, LDR, BOPO, NPL, dan NIM sebagai variabel independen atau bebas, sedangkan return on asset atau ROA sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Sehingga kerangka pemikiran yang akan diajukan dalam rancangan penelitian ini seperti tampilan pada gambar ini. Dari gambar atau kerangka model penelitian ini dapat dijelaskan terdapat 6 hipotesis penelitian, yaitu yang pertama pengaruh CAR secara parsial terhadap ROA. Terus yang kedua pengaruh LDR secara parsial terhadap ROA. Terus yang ketiga pengaruh BOPO secara parsial terhadap ROA. Terus yang keempat pengaruh NPL secara parsial terhadap ROA. Terus yang kelima pengaruh NIM secara parsial terhadap ROA. Terus hipotesis yang terakhir atau yang keenam yaitu pengaruh CAR, LDR, BOPO, NPL, dan NIM secara bersama-sama terhadap ROA. Dari gambar kerangka model penelitian tadi
nanti hipitosis penelitiannya akan ada 6 seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau kalau diringkas akan seperti paparan ini. Data yang kita gunakan dalam rancangan penelitian ini yaitu data time series, yaitu data tahun 2010 sampai 2019, dan juga cross section di sini yang meliputi bank-bank milik pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan BTN. Nah, dari data time series dan cross section ini, maka metode analisis datanya kita gunakan regresi data panel, dan alat aplikasi yang bisa kita gunakan salah satunya yaitu menggunakan EBUS, bisa EBUS 10 yang versi pelajar atau mahasiswa udah cukup untuk mengolah data ini. Setelah kita menentukan jenis analisisnya atau model analisisnya, yaitu menggunakan regresi data panel. Selanjutnya kita akan uji pemilihan atau kesesuaian model. Di dalam data panel tadi ada 3 prosedur pengujian pemilihan atau kesesuaian model yang akan digunakan untuk memilih model regresi data panel tersebut, yaitu yang pertama yaitu uji static F yang digunakan untuk memilih antara common effect model atau fake effect model, atau biasa yang disebut dengan uji Chow atau Chow test. Terus yang kedua, uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara common effect model dengan random effect model, disebut uji Lagrange multiplier atau Lagrange multiplier test. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara fake effect model dengan random effect model, atau yang disebut uji Hausman atau Hausman test. Dari penjelasan sebelumnya tadi, kalau kita gambarkan akan seperti gambar 31 ini, yaitu tadi Hausman test itu adalah membandingkan antara common effect model dengan fake effect model. Nah, selanjutnya kalau Chow test tadi membandingkan antara fake effect model dengan random effect model. Terus yang ketiga yaitu Lagrange multiplier test, yaitu membandingkan antara common effect model dengan random effect model. Nah, dari ketiga langkah ini dari aplikasi yang kita gunakan, misalnya EBUS, yaitu dari hasilnya akan kelihatan model atau persamaan mana yang paling bagus modelnya, atau common effect model atau fake effect model ataupun random effect model. Dari gambar kerangka penelitian yang dijelaskan sebelumnya, kalau dibuat persamaan penelitian akan seperti ini, yaitu YIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT ditambah beta 4 X4 IT ditambah beta 5 X5 IT dan ditambah error IT. Dari notasi-notasi tadi itu dapat dijelaskan YIT itu merupakan ROA untuk bank I dalam waktu T.
Terus X1 IT itu merupakan CAR dari bank I dalam waktu T. Terus X2 IT itu merupakan LDR dari bank I dalam waktu T. Terus X3 IT itu merupakan BOBO dari bank I dalam waktu T. Terus X4 IT itu merupakan MPL dari bank I dalam waktu T. Terus X5 IT itu merupakan NIM dari bank I dalam waktu T. Berikutnya beta 0 itu merupakan konstanta. Terus beta 1 sampai beta 5 itu akan merupakan koefisien regresi atau slope-nya. Terus error IT yaitu merupakan error dari bank I dalam waktu T. Adapun langkah-langkah analisis untuk menguji hipotesis kita yang sudah kita tentukan tadi di awal, yaitu yang pertama yaitu uji parsial atau uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Prosedur yang digunakan untuk melakukan uji T adalah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Tadi hipotesisnya udah kita jelaskan di awal tadi. Di sini HI beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Terus berikutnya menentukan tingkat signifikansinya. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar alfa sama dengan 5%. Biasa kalau kita penelitian untuk sosial ini kita menggunakan 5%. Berikutnya menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitian, yaitu berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel dengan berpedoman 1. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti variabel independen secara signifikan parsial tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, berarti variabel independen secara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua itu pengujian berdasarkan signifikansi p-value atau pedomannya, yaitu apabila nilai signifikansi p-value lebih besar dari 5%, berarti semua variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi p-value lebih kecil dari 5%, berarti semua variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Itu untuk menentukan uji parsial atau T hitung. Kalau saya ulang lagi, kalau dia di atas 5% berarti tidak signifikan, dan kalau di bawah 5% itu berarti variabel independen secara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikutnya uji berikutnya yaitu uji F atau uji simultan. Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat, antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Prosedur yang digunakan dalam OJM adalah merupakan hipotesis. Terus tadi sudah jelaskan di awal, H1 beta 1 sama beta 2 tidak sama dengan 0. Artinya bahwa terhadap pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Terus tadi menentukan tingkat signifikansinya. Dalam hal ini kita alfanya yaitu 5%. Terus kita menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitiannya. Berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel dengan berpedoman, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti semua variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan nilai p-value-nya atau tingkat signifikansinya, yaitu berpedoman apabila tingkat signifikansinya lebih besar dari 5%, berarti semua variabel independen sebenarnya tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, berarti semua variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Yaitu yang terakhir, kita melakukan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Nanti digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan berapa besar perubahan atau variabel dari suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Menurut Ghazali 2017. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berdistribusi terhadap variabel tetapnya dalam suatu satuan persatuan. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1, berarti variabel independen dalam menjelaskan variabel dalam menjelaskan variabel amat terbatas. Ini kebalik misalnya, karena tidak amat terbatas. Tetapi jika hasil mendekati angka 1, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi model dependen. Cara 23. Nilai koefisien itu adalah 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjalankan variabel amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua kedudukan untuk independen. Itu teman-teman cara kita melakukan untuk membuktikan hipotesis kita ya, meliputi uji T, uji F, dan uji determinasi. Semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa menggunakan rancangan penelitian ini untuk membuat tesis atau jurnal-jurnal yang terkait dengan rasio keuangan di bank. Dan semoga teman-teman semua sukses dalam pendidikannya, dan tutorial ini bermanfaat, dan apabila ada yang tidak pas mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Salam sharing ilmu. Dan apabila teman-teman belum ada datanya, bisa mengikuti tutorial saya di video terkait cara memperoleh data untuk rasio-rasio keuangan. Terima kasih.